Korang pernah dengar tak istilah dari haji Singapura? Dari Jawa, Madura, Makassar, Sulawesi. Jadi kalau misalnya dari Jawa-Jawa tuh kan jauh nih nak pergi ke Singapura. Biasanya kan kalau misalnya keberangkatan untuk pergi ke Tanah Suci tuh, dia cuma dari Malaysia sama Singapura. Oh. Jadi di zaman itu namanya Penang, Pulau Penang, sama Temasek. Jadi belum jadi negara kan. Korang pernah dengar tak istilah dari haji Singapura? Haji Singapura? Aku tak tahu. Haji Selamat aku tahu, itu tetanggaku. Bukan Haji Selamat, Haji Singapura. Haji Singapura tuh kayak haji orang Singapura. Jadi haji Singapura, haji orang Indonesia ya haji Indonesia, ya nggak sih? Gitu nggak sih? Tak, bukan gitu. Jadi nih zaman dulu tuh, di zaman kolonial penjajahan Belanda tuh, sekitar di tahun 1700 atau 1800 lah gitu. Nah, jadi tuh di zaman dulu tuh orang-orang Indonesia tuh sangat sulit untuk berangkat haji. Dari Jawa, Madura, Makassar, Sulawesi. Jadi kalau misalnya dari Jawa-Jawa tuh kan jauh nih nak pergi ke Singapura. Biasanya kan kalau misalnya keberangkatan untuk pergi ke Tanah Suci tuh, dia cuma dari Malaysia sama Singapura. Oh. Jadi di zaman itu namanya Penang, Pulau Penang, sama Temasek. Jadi belum jadi negara kan. Jadi mereka nih jauh-jauh tuh dia orang pakai kapal layar, kapal tanker macam gitu. Nah, itu kan sebelumnya kan mereka udah kumpulkan duit kan. Udah kumpulkan duit sampai banyak-banyak biar boleh dapat naik kapal tuh. Udah sampai ke kapal tuh pun tak langsung datang ke Singapura. Jadi Dia orang tuh singgah dulu macam ke Palembang, Aceh, Sumatera sini lah. mereka transit? Maksudnya ngambil penumpang yang lain gitu yang mau ikut gitu? Bukan. Jadi kan kalau misalnya nak pergi ke Singapura melewati Sumatera dulu. Nah, jadi dia orang nih karena dah kehabisan duit, bekal dah habis juga segala macam. Karena kan naik itu kan berhari-hari kan. Terus juga kapal layar macam gitu aja. Nah, jadi tuh dia orang berhentilah dulu di situ untuk dapatkan duit lagi, kerja lagi. Tak sampai di situ aja. Setelah dia orang nih udah bekerja sana sini untuk kumpulkan duit, nabung segala macam, pergilah kan dia orang ke Penang sama ke Singapura. Karena dua pelabuhan tuh aja yang ada keberangkatan pergi ke Saudi Arabia. Oh, cuma dua tempat tuh ke aja Mekah. ya? Tapi beda, setahu aku ya di zaman penjajahan dulu tuh tak cuma di Penang dan di Temasek Singapura tuh aja yang udah maju. Jadi kau tak anggap tuh yang dekat Batavia sana tuh, kan sana kan udah maju juga. Jadi kan kita kan zaman dulu kan dijajah nih kan. Habis itu dekat Batavia udah maju. Orang-orang zaman dulu tuh nak naik haji dipersulit, dia harganya dinaikkan segala macam. Jadi dia orang pergilah ke Pulau Penang sama Temasek, sebab kan kalau di sana penjajahannya dari Inggris. Jadi pada zaman itu tuh beda, pada zaman penjajahan itu sebenarnya bisnis untuk naik haji itu bergairah di sana ya, cuman mungkin dipersulit karena mungkin pajaknya besar gitu. Sebab kan kalau misalnya di Penang sama Temasek nih dia lebih sikit lah, misalnya lebih kecil pajaknya daripada Batavia. Sebab itu kan beda penjajahan ya. Iya, karena dia dijajah Inggris. Jadi kalau engkau bilang tadi setelah orang itu mau pergi haji itu harus lewat Penang atau ke Temasek kan, berarti kan dari Pulau Jawa itu turun melalui Sumatera, Palembang apa segala macam tuh kan. Ya mereka stuck dulu tuh di Habis situ. Habis diongkos, cari duit lagi, cari ongkos lagi untuk pergi ke Penang dan Temasek. Berarti karena kan naik kapal lagi. Oh, bukan berarti langsung ke sana tuh dibawa ke Penang langsung ya, tidak? Jadi dia transit lah, ibarat sekarang tuh transit ya. Sebab kan dia dah habis ongkos. Oh, tak bisa lagi cari duitnya lagi berarti. Ya, terus dah sampai Penang dengan Temasek pun tak sampai situ aja penderitaan dia. Hah? Ada lagi? Iya. Dia orang ni kan dah habis ongkos segala macam. Dah sampai sana pun merasa kayak dah nak dekat nih ke Tanah Suci, sebab kan pelabuhan ni yang boleh pergi sana kan. Boleh sana. Ternyata dia orang pun habis duit juga di sana. Lah sudah. Sampai udah hutang-hutang segala macam, sebab kan dah kerja nih. Misal jatuhnya kayak kasbon lah kalau kita kasbon untuk kehidupan sehari-hari, karena kan untuk kehidupan di sana sama di sini mungkin beda kan. Jadi udah kerja segala macam sampai mereka tuh stuck di situ, dan tak boleh keluar lagi dari negara sana. Jadi dia orang ada yang berangkat, ada yang tidak. Kawan-kawan dia lah yang tak sanggup bayar hutang dia segala macam. Ada yang berangkat tapi ada juga yang tidak. Dah sampai ke Tanah Suci pun itu belum habis juga penderitaan dia. Jadi yang orang-orang zaman dulu yang dah menunaikan ibadah suci dah sampai di sana nih, kawan-kawan yang udah sampai, itu tak sampai situ aja penderitaan dia. Ada lagi? Sebab kan dia nak balik lagi ke negaranya. Di zaman dulu tuh. Jadi dia orang ni kerja lagi di sana. Makanya masih banyak warga-warga yang di sana tuh dari daerah kita. Jadi setelah mereka menunaikan haji, tak ada ongkos nak balik kan. Jadi mereka kerja lagi. Iya, kerja lagi. Jadi stuck di sana. Tapi adalah yang balik lagi ke negaranya. Cuman kenapa haji Singapura ini disebut? Jadi ada orang-orang yang ditinggal kan sebelumnya kan. Kawan-kawan yang sebelumnya pergi sama-sama, setengah pergi setengah tidak gitu kan. Yang tidak nih balik lagi ke negaranya. Ada yang stuck di Singapura, yang hanya di Singapura, Temasek sama Penang nih, tapi ada juga yang balik waktu itu ke Jawa
Madura, Sulawesi, Kalimantan gitu kan. Nah, yang balik-balik ini orang-orang kampung dia nih taunya dia pergi haji. Tapi entah dia nih sebut dia nih memang betul-betul haji atau tidak. Sebab kan cuma sampai di Singapura. Sebab itulah disebut haji Singapura. Oh, hajinya stuck di Singapura. Iya, macam gitu. Karena itulah beratnya ongkos segala macam kan. Sebab kan kita nak bekalkan kita lagi, habis tu butuh apa namanya? Pergi ke sana tuh butuh kerja ongkos. Nah, waktu pas dia orang pergi ke Saudi Arabia pun yang dah berhasil pergi nih, di dalam kapal tuh pun dia orang boro-boro nak tidur. Jadi nak kamar mandi aja, kamar mandi dia tak selesa. Astaga. Betul perjuangan berarti. Betul perjuangan betul. Tapi kalau dibandingkan dengan zaman sekarang menurut kau gimana nih? Apakah masih ada yang kayak gitu tuh? Kalau sekarang ini udah dipermudah sebab kan kita udah ada travel kan. Kasihan juga nih orang nasib zaman dulu tuh ya. Kalau misalnya sampai sekarang masih ada, aku tak tahu lagi lah. Tapi kan zaman sekarang tuh orang gampang nak haji, nak umroh tuh udah gampang kan beda. Iya betul tuh macam ini kalau misalnya kita naik travel Humaira tuh yang dari PT Patra. Kalau dia orang nih dia ada paket, dia ada yang dari regular, eksklusif, banyak lah paket dia pokoknya. Dia tuh dari yang murah sampai yang eksklusif tuh. Dia orang nih nak berangkat nanti Agustus, Umroh Akbar nama dia. Nanti nih dia orang berangkat sekaligus semua. Terus biasanya kan kalau misalnya travel umroh nih, kalau misalnya kita berangkat transit pasti harus kasih uang tambahan kan. Kalau dia orang nih tidak. Itu udah include semuanya. Jadi kita tinggal bawa badan aja. Bayar sekali untuk semua? Bawa badan sama baju lah. Bawa badan baju gitu. Ini travel nih Bendala nih di mana? Di Pinang ada? Enggak ada di Pinang. Jadi? Dia dekat Batam dan ada cabang dekat Kepri tuh di Batam. Terus kalau misalnya dia orang yang nonton nih, dia orang nak pergi umroh atau haji lah, gunakan kode-kode kita dapat potongan harga, cashback 500.000. Kode macam apa tuh beda? Kalau korang nak pakai kode beda, Humaira_ beda yang asli. Itu dapat tuh 500.000 potongan harga. Oh, dapat cashback 500.000. Iya. Nanti kalau CC Humaira_ bukan beda yang asli. Berarti aku Humaira_ bukan Amirul yang asli. Iya betul. Oh, berarti pakai kode nama dari kita bertiga bisa dapat korting tuh. Iya betul. Oh, enak kali kalian umroh kayak itu ya. Itu untuk 20 orang pertama. 20 orang pertama? Iya. Berangkat di bulan Agustus? Iya. Berarti dari sekarang mesti daftar tuh beda? Betul. Aku bilang mak tonga lah. Terus kan kalau orang kan transit ke Medan, dia Kuala Lumpur. Terus kalau misalnya di Kuala Lumpur nih, dia biasa kan kalau travel nih kan selalu ada nginap sehari transit kan. Kalau dia tidak. Kita hanya tunggu aja 2 jam 3 jam berangkat langsung ke Jeddah. Wow. Jadi beda. Pasal haji Singapura tadi. Berarti kalau orang-orang yang pergi haji cuma sampai Singapura dipanggilnya haji Singapura. Lah kalau orang yang lewat dekat Penang, dekat Temasek, haji Penang, haji Temasek. Temasek kan Singapura. Oh ya, berarti haji Penang. Tidak lah. Tapi tak tahu sih. Yang aku research sih haji Singapura, walaupun dari Penang tetap haji Singapura. Tetap haji Singapura gitu. Berarti di zaman dulu orang Tanjung Pinang kalau nak pergi haji harus ke Singapura dulu beda? Temasek dulu sama Penang. Antara dua itu pelabuhan dia. Untung. Tapi waktu itu masih pakai kapal layar. Kalau sekarang kan udah pakai pesawat. Iya, untung pula Tanjung Pinang sama Singapura tuh dekat ya kan. Iya, tak sampai lah. Pakai transit gitu kan. Berarti kalau sekarang orang umroh atau haji mereka nggak perlu ke Singapura lagi kan beda? Tinggal ke Batam aja. Karena kan travel Humaira udah ada di sana beda. Iya betul di Batam. Iya juga ya. Jadi dari Batam tuh pergi ke KL sekejap aja. Habis itu langsung berangkat juga di hari yang sama. Yalah kita berdoa sama-sama kita pergi umrah kan. Amin. Amin Allah. Tapi betul tak beda. Nanti dapat potongan 500.000 kalau orang daftar pakai kode kita. Betul. Tuh ada pula beda sekarang nih umroh bersama pacar. Itu tak boleh tuh. Mana boleh. Makanya. Pacar. Orang zaman dulu aja susah payah untuk sendiri, dia sama pacar. Iya dia sama pacar pula tak halal. Iya. Dia ambil paket yang mana waktu sama pacar itu?